Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin, khususnya adik-adik siswa-siswi SMA Khadijah dan adik-adik IPB NUI penuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Kita semua hidup diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini punya tugas utama. Tugas utama kita adalah beribadah. Sebagaimana di surat Al-Dzariyat ayat 56 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya manusia itu mau beribadah. Nah, maka tugas manusia di dunia ini adalah senantiasa beribadah dan beribadah. Lalu di dalam beribadah tentu siapapun di antara kita pasti punya keinginan-keinginan di balik ibadah. Salah satu keinginan itu adalah supaya mendapatkan upah, mendapatkan pahala dari Allah dan dijauhkan dari dosa-dosa. Ketika seseorang itu beribadah dengan motivasi supaya dapat pahala, maka saat itu Allah mengkategorikan ibadah kita itu seperti layaknya orang sedang berdagang dan berbisnis dengan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabillah tu'minuna billah wa rasulih. Al-ayat. Wahai orang-orang beriman, maukah kamu saya tunjukkan kepada tijarah, sebuah bisnis atau perniagaan yang akan menyelamatkan kamu dari dunia dan akhirat, selamat dari siksa Allah, yaitu tu'minuna billah wa rasulih, beriman kepada Allah dan iman kepada Rasul, wa tujahiduna, dan berjihad di jalan Allah. Melalui cuplikan ayat ini menggambarkan bahwa sesungguhnya orang hidup itu harus berbisnis dengan Allah, berbisnis melalui ibadah-ibadah. Mengapa kehidupan orang beriman itu dicontohkan dengan berbisnis? Karena orang berdagang dan berbisnis itu ada kemungkinan-kemungkinan konsekuensi. Orang hidup itu ada kemungkinan-kemungkinan konsekuensi juga. Orang berdagang ada konsekuensi pertama adalah mendapatkan keuntungan, dan itu yang dicari siapapun di antara para pedagang. Tapi ada kemungkinan orang dagang itu rugi, betul? Ada kemungkinan yang kedua itu ketika itu adalah impas atau pekpuk. Apa pekpuk itu? Ya ndak untung, ya kak rugi, hanya modal saja kembali. Tapi ada kemungkinan yang keempat itu al-bangkrutu. Bangkrut itu apa? Kalau bahasa ekonominya bisa dikatakan pailit, gulung tikar, bahasa Maduranya aktor pesena telur, diinjak-injak sama teman-teman itu. Nah, ini sekalian dirahmati oleh Allah. Maka orang-orang yang hidup di dunia itu dianggap berbisnis itu karena ada kemungkinan tadi itu. Siapa kira-kira orang yang masuk kategori yang beruntung? Yaitu apabila hidup yang di jalan itu lebih banyak menghasilkan pahala daripada kemungkinan dosa, maka itu dia termasuk orang yang untung. Tapi ada kemungkinan yang kedua, antara pahala dan dosa itu sama. Antara dosanya dengan pahalanya kok sama perjalanan itu termasuk yang orang itu tadi pekpuk itu. Ada kemungkinan ketika itu ya rugi. Kenapa? Karena pahalanya lebih sedikit daripada dosa-dosa yang dijalani selama hidup itu. Jadi kakean dosa ya ono pahalai, tapi dosa luwih akeh, itu termasuk orang yang rugi. Nah, Allah sudah menyatakan fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narhaya.
Adapun orang-orang yang ketika ditimbang amal ibadahnya ternyata berat, maka tempatnya adalah di surga. Wa amman khaffat, sementara yang ringan amal ibadahnya tapi yang berat adalah dosanya, fa ummuha, maka kembali adalah ke neraka hawiyah. Apa itu? Narun hamiyah, api yang panas. Nah, ada orang yang untung, ada orang yang rugi. Tapi yang paling menakutkan adalah al-bangkrutu, yang bangkrut. Apa artinya bangkrut itu? Dia tidak punya pahala, tidak beribadah selama hidupnya itu, tapi tiap hariannya menumpuk-numpuk dosa sehingga amal tidak ada, tapi dia dosa dan dosa, termasuk dia punya dosa dengan sesama manusia yang tidak diampuni, sehingga nanti apa? Satu sisi dia sudah nggak punya amal, maka yang berikutnya bangkrut itu dosa-dosa orang yang pernah disakiti itu akan ditumpahkan kepadanya. Itu seperti orang berdagang, modal habis, bukan hanya habis modal, tapi utang bertumpuk-tumpuk. Itulah orang gambaran-gambaran yang bangkrut dari sisi spiritualnya, bangkrut dari sisi amal ibadahnya. Wal asri, maka demi waktu manusia itu semuanya merugi dan bangkrut kecuali yang beriman dan beramal soleh. Maka kita sempatkan bulan Ramadan untuk berbisnis dengan Allah melalui amal ibadah kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.